lagi teman-teman, bersama saya Edi Rahayu, masih di channel yang sama. Kali ini saya dalam menuju perjalanan pulang dari ladang teman-teman. Ini baru mau keluar kebun dan banyak hal saya lakukan di perkebunan yang saya kembangkan. Seperti biasa, seperti video-video yang lain, itu saya melakukan penanggulangan gulma, juga pembuatan rorak teman-teman. Dan ini hari sudah sangat siang, jam 1 ini, sekitar jam 1 teman-teman. Sangat terkuras sekali tenaga dan sudah menuju perjalanan pulang teman-teman. Saya mau video tentang hal yang saya bagikan tadi. Saya udah pernah seperti di video-video yang saya sudah bagikan, dan seperti halnya pembuatan rorak, penanggulangan gulma teman-teman, itu sudah saya bagikan di video-video saya yang lain. Mungkin bagi teman-teman yang belum pernah melihat video saya tentang penanggulangan gulma dan pembuatan rorak, bisa teman-teman mensubscribe, pencet tombol lonceng, sehingga itu akan muncul video-video saya dikala saya membuat rorak dan kegiatan-kegiatan lain dalam tahapan-tahapan tentang budidaya kebun kopi teman-teman. Ini ada sambungan sebentar yang belum saya buka nih teman. Ini sangat rawan sekali soalnya. Ini sambungan sudah berumur kita dari Februari, Maret, April, Mei, Juni, hampir 4 bulan ini teman-teman. Namun karena ini masih terserap di pokoknya teman-teman, batang pokok, harus kita ketuk seperti ini teman-teman. Supaya penyerapan nutrisi yang diambil dari pokok ini bisa terbagi ke sambungan ini teman-teman. Tujuannya kita getet atau potong setengah lingkar ini teman-teman. Oke teman-teman, sudah siang ini, sudah menguras tenaga tadi sembari perjalanan pulang, masih melihat hal-hal yang harus ditangani teman-teman. Wah, ini gulmanya masih belum tertangani teman-teman, belum sampai waktu, tenaga sudah capek teman-teman. Ya teman-teman, ini cabang-cabang air yang harus dibuang nih teman-teman, supaya nanti pas lepas panen, waktu kita mau mengadakan pruning, itu tidak nyaman teman-teman dengan cabang-cabang yang nantinya cepat akan membesar setelah pemanenan teman-teman. Namun kalau saat ini kita sudah menyiapkan mana yang harus kita nanti lepas, dahan-dahan atau batang-batang yang harus dilepas, itu sekalian aja bersihkan teman-teman. Jadi nggak ada cabang-cabang muda, itu pasti kita sudah akan cepat waktu teman-teman, tidak banyak berpikir teman-teman. Ya teman-teman, mengenai rumput ini seperti ini teman-teman, yang seringkali
teman-teman di antara kita itu ketika menyikapi rumput yang ada di perkebunan kita itu dengan sikap atau perlakuan yang berbeda, teman-teman. Ketika kita melihat rumput seperti ini, teman-teman, maka di situ kita harus bersikap atau berpikiran bahwa ini adalah pupuk yang telah tersedia di perkebunan kita, teman-teman, sehingga dalam kita menanggulangi dengan cara yang benar, teman-teman. Maksudnya bukan kita harus dengan cepat ini dimusnahkan, tapi kita akan, teman-teman, ini semut sampai mana tadi, teman-teman. Kita harus mensikapi supaya rumput-rumput ini, gulma ini, kita jadikan pupuk, teman-teman. Seperti video yang di depan tadi, kita melihat ketika kita menanggulangi gulma dengan penyemprotan kimia, itu kalau di perkebunan kopi kurang pas, teman-teman, karena itu akan membuat gulma atau rumput itu justru malah rusak perkebunan kita, teman-teman, ketika penyemprotan di perkebunan kita, karena unsur hara dan organisme yang ada di dalam rumput itu akan menghilang, teman-teman, dan akan membuat perkebunan kita itu tidak ramah lingkungan, teman-teman, sehingga musuh alami yang ada di perkebunan kita akan tidak betah, teman-teman, bahkan akan pergi dari perkebunan kita, teman-teman. Seperti halnya kalau kita lihat unsur hara atau tumus-tumus yang ada di organisme rumput itu terangkat, maka tidak ada pemupukan lagi, teman-teman. Itu yang pertama. Juga ketika hal itu tidak menjadi ramah lingkungan, akan membuat segala musuh alami seperti ini, teman-teman. Ini laba-laba ini, teman-teman, sangat aktif sekali, teman-teman. Nah, ini adalah salah satu musuh alami, teman-teman, yang dapat membantu kita. Ini harus kita jaga, teman-teman, dengan cara atau dalam kita menanggulangi gulma itu harus ramah lingkungan, teman-teman, supaya tetap kondusif perkebunan kita. Soalnya ketika fase-fase seperti ini, teman-teman, fase lilin, bahkan ada yang sudah mekar ini, teman-teman, sudah layu, bahkan bunga, itu rentan sekali dengan kutu putih itu, teman-teman. Sehingga ketika kutu putih datang dan musuh alami tidak ada, itu akan cepat sekali berkembang, biak, dan akan menjadi gagalnya panen itu, teman-teman, karena ketidakseimbangan hama dan musuh alaminya, teman-teman. Namun ketika kita menyiasati dengan penanggulangan gulma yang tepat sasaran, tindakan yang pas, pasti itu akan membantu pertumbuhan dan proses pembuahan di perkebunan kita, teman-teman. Mungkin hanya itu, teman-teman, yang dapat saya bagikan kali ini. Kiranya bisa menginspirasi teman-teman semua, dan
Sampai jumpa di video-video saya yang akan datang. Salam inspirasi, petani tetap semangat.